Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas A, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muara Kudus akan melakukan presentasi hasil kerja dari kelompok kami, yaitu aplikasi sederhana penjualan buku. Sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, ada 4 orang, yaitu yang pertama ada Jelita Salsabila dengan nomor NIM 202053042. Yang kedua ada Sasa Ramadhani Putri dengan nomor NIM 202053048. Yang ketiga ada Dias Andriansyah dengan nomor NIM 202053137. Yang keempat ada Rifki Ahmad Fariza dengan nomor NIM 2020140. Ya, di sini dengan saya Dias Andriansyah dengan nomor NIM 202053137. Untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang tabel. Di dalam aplikasi sederhana penjualan buku ini memiliki 3 tabel, yaitu yang pertama ada tabel buku atau TB buku, yang kedua ada tabel detail atau TB detail, yang ketiga ada TB penjualan atau tabel penjualan. Selanjutnya, untuk tabel buku. Tabel buku di sini memiliki 4, yaitu ada KD buku, ada judul buku, harga buku, dan stok. Untuk KD buku memiliki tipe data char berisi size-nya 5. Yang kedua ada judul buku, tipe datanya char, size-nya 25. Dan yang ketiga ada float. Dan keempat atau yang terakhir yaitu ada stok yang memiliki tipe datanya integer. Untuk selanjutnya yaitu ada TB detail atau tabel detail. Jadi di dalam tabel detail memiliki 4 kolom. Yang pertama ada kolom ID yang memiliki tipe datanya integer. Yang kedua ada notran atau nomor transaksi, tipe datanya char, size-nya 10. Dan yang ketiga ada jumlah jual atau JML jual dengan tipe data char dan size-nya 10. Yang keempat ada KD buku, tipe datanya char dan size-nya 5. Di sini untuk yang ketiga atau yang terakhir ada tabel penjualan atau TB penjualan. Di dalam TB penjualan ini memiliki 3 kolom, yaitu yang pertama ada nomor transaksi dengan tipe datanya char, size-nya 11. Dan yang kedua ada TGL tran atau tanggal transaksi dengan tipe datanya date atau hari, tanggal. Yang kedua ada tot BR atau total bayar dengan tipe data float. Untuk selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang form utama. Di dalam form utama ini memiliki ada master, transaksi, laporan, dan keluar. Untuk master sendiri di sini ada berisi form buku. Kita akan melihat codingnya. Untuk mengeluarkan form buku ini atau untuk jika dirang nanti akan keluar yaitu dengan mengeklikkan di form buku ini 2 kali dan akan keluar di sini di private void di menu menu item action perform yang memiliki coding atau sintak form buku form anak sama dengan new form buku kurung buka kurung tutup titik koma. Dan selanjutnya ada J desktop pen 1 titik add form anak 1 dalam kurung form anak 1 titik koma. Selanjutnya ada form anak 1 titik set visible dalam kurung true titik koma dan kurung kurawal tutup. Untuk selanjutnya yaitu di kolom transaksi. Di kolom transaksi ini ada form penjualan. Kita akan lihat form penjualannya yaitu private void J menu item 2 action perform. Di sini untuk menampilkannya yaitu form penjualan form anak 2 sama dengan new form penjualan kurung buka kurung tutup titik koma dan dengan J desktop pen titik add dalam kurung form anak 2 titik koma. Yang ketiga yaitu form anak set visible dalam kurung true titik koma dan terakhir dengan kurung kurawal tutup. Untuk laporannya tidak ada dan untuk keluar tidak ada. Terima kasih. Saya Sasa Ramadhani Putri dengan NIM 202053048 akan menjelaskan tentang form buku.
Jadi bila di-run, form buku akan tampilannya seperti ini. Di sini kode buku muncul secara otomatis. Lalu, misal kita entrykan stok 10. Maka akan tersimpan di sini. Lalu jika kita edit, maka di sini akan berubah. Kemudian untuk desainnya, kami menggunakan cPanel, ada 1, 2, 3, kemudian label 1, 2, 3, 4. Lalu di sini ada JTextField dengan variabel txt kdbk. Kemudian yang kedua txt judul. Kemudian yang ketiga dengan variabel txt harga. Dan yang keempat dengan variabel txt stok. Lalu di sini ada radio button dengan variabel opt baru. Lalu button edit dengan variabel opt edit. Button simpan dengan variabel cmd simpan. Button hapus dengan variabel cmd hapus. Lalu yang terakhir jtabel dengan variabel grjbk. Kemudian di bagian source code di sini ada beberapa metode. Yang pertama adalah private void bersih. Di sini gunanya untuk mengatur agar misal kita sudah mengentry suatu buku, kemudian kita klik simpan, maka setelah itu form di atasnya itu kosong atau 0, di setting 0. Kemudian yang kedua ada metode private void nomor urut. Gunanya adalah untuk agar kode barang di sini bisa muncul secara otomatis, secara urut dari BG001 sampai seterusnya. Lalu yang ketiga ada private void option baru mouse click. Jadi di sini ketika mengeklik option baru, maka field di atasnya itu akan kosong, jadi di reset bersih. Kemudian private void option edit mouse click. Gunanya adalah untuk mengedit data. Kemudian private void cmd simpan mouse clicked. Jadi ini untuk misal kita sudah mengentry data lalu kita klik simpan, maka datanya akan tersimpan di dalam tabelnya. Lalu private void cmd hapus mouse clicked di sini adalah untuk menghapus data yang sudah disimpan di dalam tabel. Kemudian ada grjbk mouse clicked. Gunanya adalah misal kita akan mengedit suatu data, kita klik di tabel kita klik data di tabelnya itu, maka datanya akan masuk ke field di atasnya. Selain itu, saat kita mau mengedit datanya, maka cmd hapus ini akan bisa diklik. Kemudian yang terakhir adalah form internal frame open. Gunanya adalah misal saat kita ingin merun form ini, ketika belum mengkonekkan dengan koneksi DB tugas kelompok ini, maka akan keluar message box koneksi gagal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Fariza, NIM saya 2020531440. Dalam mengerjakan tugas kelompok, saya bertugas menjelaskan tentang form cari buku dan form penjualan. Cari penjualan. Begini gambar desain form cari buku, terdapat J label, J text field, J tabel, dan button. Di sini kita dapat langsung melihat source-nya atau pengkodeannya dengan package seperti berikut ini: import Java IO, file output stream, dan lain-lain. Dengan membangun koneksi pada SAM dengan string koneksi, SQL host, DB, tugas kelompok, ini nama database-nya. Dan bawahnya ini agar menghubungkan database dengan NetBeans. Pertama, saya akan menjelaskan dengan fungsi refresh data atau string cdata. Di sini select bintang from tb buku where kd buku like. Ini fungsi-fungsi untuk mencari data yang nantinya akan muncul ketika Anda sudah menginputkan data pada form buku. Ini dipanggil nanti di form cari buku ini. Memilih data buku. Ini ditampilkan dengan mencari data buku yang telah diisikan ini. Cari kata buku yang kodenya berapa, judul bukunya apa, harganya berapa, stoknya berapa. Nanti dicari dalam form cari buku yang memiliki kolom kode, judul, harga, dan stok. Seperti pencarian ini dengan mencari kode. Fungsi-fungsi lainnya sudah cukup jelas karena sudah dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Dengan kolom berjumlah 4, ini get string dalam 4 kolom, ini terdapat kode, judul, harga, dan stok. Ya, ini sama seperti pertemuan kemarin. Dan selanjutnya adalah txt cari barang key release dengan fungsi pemanggilan refresh data tadi. Ini tuh dipanggil dengan cari barang key release, ini dipanggil get text. Nanti ditampilkan setelah memilih barang yang sudah diinginkan. Karena kan dicari, ditampilkan list barangnya. Setelah itu fungsi cmt OK mouse click. Dengan jika grd buku kolom ini tidak ada isinya, maka muncul pesan pemberitahuan silahkan pilih data terlebih dahulu. Karena belum dipilih tadi yang refresh data itu kan cari barang, ini belum dipilih, maka muncul pesan pemberitahuan ini mencari data terlebih dahulu. Bila sudah, maka data buku yang sudah dipilih tadi masuk ke dalam file temporary dengan nama buku properties. Buku properties ini dipanggil dengan properties kd buku seperti tadi, judul buku, harga, dan stok. Ini disimpan dalam file temporary buku. Ya, ini file output stream properties data buku. Dalam ini properties disimpan dalam file temporary buku data buku. Ini langsung dispose. cmd batal menggunakan fungsi dispose. Dan selanjutnya adalah form window open. Sini membangun koneksi jika form muncul pertama kali. Dibangun agar SAM dan terhubung. Dengan fungsi tambahan refresh data ini dipanggil kembali refresh data. Ya, mungkin itu fungsi-fungsi dan pengkodean pada form cari buku. Selanjutnya kita akan berlanjut pada form cari penjualan. Desainnya sama ya, seperti cari buku. Ada JLabel, JTextField, dan JTable, dan button. Mari kita lihat pengkodeannya.
Package masih sama seperti cari buku. Membangun koneksi masih sama. Dan fungsi yang pertama, txt cari penjualan. Dengan fungsi refresh data memanggil fungsi refresh data. Dengan cari penjualan, txt cari penjualan. Bila dicari ke form-form yang sudah ditransaksikan dengan jumlah jual berapa itu muncul nantinya. Ini seperti ini. Jika CMT OK, mouse click. Jika GRD penjualan belum dipilih, maka silahkan pilih data terlebih dahulu. Kan ada 3 ini kolomnya. Datanya terdapat 3 kolom GRD penjualan ini nanti. Yang nantinya terdapat data-data hasil transaksi tadi yang ada nomor transaksi, jumlah jual, dan lain-lain. Ini tersimpan pada file temporary penjualan yang dinamakan penjualan properties. Dengan membangun file temporary ini yang menyimpan nomor transaksi, tanggal transaksi, dan total bayar. Yang dipanggil nantinya ini di properties data penjualan. Dan fungsi dispose. Lanjut kepada fungsi CMD batal, mouse click. Pada CMD batal ini memanggil file temporary. Bila tidak terpilih, tidak jadi, datanya tetap 0 nantinya transaksinya. Tambahan dispose ini. Lanjut kepada file from window open. From window open ini terbuka, masih sama seperti cari buku. Ketika form terbuka ini membangun koneksi dengan sum, hampir sama. Dan pemanggilan fungsi refresh data. Fungsi refresh data ini hampir sama, bedanya ini pada tabel penjualan, from TB penjualan, yang dicari ini nanti tadi nomor transaksinya berapa, tanggal transaksinya berapa, total bayarnya berapa, menurut transaksi yang telah dilakukan setelah mencari cari buku tadi. Ini tuh ketika melakukan transaksi, ini dicari transaksinya. Ini berisi kolom-kolom nomor transaksi, tanggal, dan total bayar. Jadinya terdapat 3 kolom. Ini 3 kolom. Langsung GRD penjualan, set model. Ya, mungkin itu tentang bagaimana bentuk dan pengkodean pada form cari buku dan cari penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian form penjualan. Nah, form penjualan ini adalah form di mana user dapat membeli buku. Ya, di sini yang pertama ada terdapat label nomor transaksi dan tanggal transaksi. Dan serta ada form field-nya. Nah, form field ini nanti kita akan setting untuk secara otomatis keluar. Untuk nomor transaksi akan secara berurutan keluar. Sedangkan untuk tanggal transaksi adalah tanggal di mana kita membeli. Misalnya pada hari ini adalah tanggal 26 Desember. Jadi nanti jika di-run di sini adalah tanggal 26 Desember 2021. Selanjutnya ada kode buku, judul buku, harga, dan stok. Nah, di sini ada button cari buku. Jika ini diklik, maka nanti akan diarahkan pada form cari buku. Selanjutnya ada form buku, tambah buku. Form tambah buku ini, jika diklik, nanti barang-barang yang ada di sini nanti akan ditampilkan di tabel ini. Lalu ada hapus, jumlah jual. Nah, untuk jumlah jual ini nanti user bisa atau pengguna bisa menginputkan sendiri berapa
berapa jumlah barang atau buku yang ingin dia beli. Lalu di sini ada total bayar. Total bayar di sini nanti akan berapa sih total dari pembelian tersebut. Lalu ada 2 button lagi, simpan, hapus, serta ada radio button baru atau edit. Baru ini jika kita ingin menyimpan penjualan yang pertama kali kita input. Nah, untuk edit ini, kalaupun misal kita ingin untuk mengedit penjualan yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian source. Nah, source ini adalah bagian perkodingan, di mana kita akan mengontrol bagian desain ini. Untuk yang pertama di sini adalah file import. File import ini wajib berada pada form ini. Ada file input stream, IO exception, statement, dan sebagainya. Selanjutnya di bawah generate code ada beberapa variabel, yaitu koneksi, user, serta password. Koneksi ini sendiri adalah link di mana kita dapat mengakses database kita untuk mengelola data-data kita sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada method bersih, ada method yang bernama bersih. Nah, method bersih ini digunakan untuk membersihkan, atau dalam kata lain jika kita sudah menyimpan suatu buku, suatu penjualan, maka form sebelumnya yang terisi akan otomatis terhapus. Yang selanjutnya adalah nomor urut. Nomor urut ini seperti yang saya bilang sebelumnya, pada bagian untuk nomor transaksi itu akan ditampilkan secara otomatis. Jadi akan menggunakan method nomor urut. Selanjutnya ada method CMD cari barang mouse click. Nah, CMD cari barang mouse click ini diambil dari button, diklik kanan, event, lalu mouse click. Nah, itu bacanya jika CMD cari barang itu diklik menggunakan mouse, maka dia akan diarahkan pada form cari barang. Untuk CMD delete barang mouse click juga sama demikian. Dia setelah jika CMD delete barang diklik, maka barang tersebut akan dihapus dari list tabel pembelian. Lalu ada CMD add barang. Nah, sama juga CMD add barang ini juga sama jika dia diklik. Jika tambah barang ini diklik, maka barangnya akan masuk ke tabel ini. Maka barang yang ada di sini akan masuk ke tabel daftar di sini. Untuk yang selanjutnya ada TXT jumlah jual, fokus create, ada fokus loss, lalu TXT jumlah carry list. Nah, itu digunakan agar si jumlah jual ini pada bagian ini dapat kita edit, dapat kita sesuaikan mau seberapa banyak kita membeli buku, dan juga agar dia dapat terkonek pada stok buku yang ada pada sebelumnya, yang ada pada form cari barang, di mana sudah tersedia beberapa stok dari setiap buku. Di sini ada OPT edit mouse click. Nah, untuk OPT atau option edit mouse click ini, jika ketika diklik, maka akan diarahkan ke form cari penjualan, di mana form cari penjualan itu adalah daftar dari penjualan sebelumnya, penjualan yang telah kita lakukan gitu. Sedangkan OPT baru mouse click yang isinya adalah hanya metode bersih, memanggil metode bersih yang di atas. Nah, ini digunakan untuk membuat penjualan baru atau membuat file penjualan baru agar file ini dapat ditampung ke database. Untuk CMD simpan, nah CMD simpan ini juga
sama CMD simpan ini juga digunakan untuk menyimpan file-file atau daftar barang yang kita beli, maksudnya yang kita jual. Sedangkan dihapus moslik ini, jika button hapus ini kita klik, maka nomor transaksi yang tadi kita buat itu akan terhapus dari database kita. Yang terakhir adalah form internal frame open. Ini digunakan untuk saat pertama kali kita membuild project ini, maka dia secara otomatis akan menyambungkan ke server terlebih dahulu. Lalu setiap method yang ada di sini akan tereksekusi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.